Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SMP, khususnya Ananda kelas 9? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Ismuba Kemuhammadiyahan bab 1. Minggu kemarin telah kita pelajari tentang pimpinan Muhammadiyah, yaitu peran Ki Bagus Hadikusumo dalam mempersatukan bangsa Indonesia atau menjaga persatuan bangsa Indonesia. Sangat luar biasa ya pembelajaran minggu kemarin. Jangan kita lupakan, tetap kita pelajari. Nah, sekarang kita mempelajari materi terbaru bab 1, yaitu tentang tokoh yang kedua, yaitu A.R. Sultan Mansur. Apa itu A.R.? Ada yang tahu A.R. apa? Nah, A.R. itu adalah Ahmad Rashid. Nah, teman-teman, untuk itu sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, berdoa selesai. Semoga doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan pembelajaran hari ini bisa mudah kita pahami dan kita dapat meneladani tokoh yang kita pelajari hari ini, A.R. Sultan Mansur. Siapa A.R. Sultan Mansur? Dia berada di periode berapa dalam mimpin Muhammadiyah? Simak terus pembelajaran hari ini agar kalian bisa paham dan memahami, meneladani tokoh tersebut. Oke teman-teman, tujuannya adalah siswa SMP kelas 9 dapat mendeskripsikan pemikiran dan peran Ki Bagus Hadikusumo dalam menjaga persatuan bangsa. Sudah. Yang kedua, siswa kelas 9 dapat mendeskripsikan peran A.R. Sultan Mansur dalam memimpin Muhammadiyah. Oke. Nah, selanjutnya dapat mendeskripsikan peran Ki Haji Ahmad Badawi dalam menumpas PKI. Oke. Kata mutiaranya seperti biasa, kalian harus menghafalkan kata mutiara ini. Baca, boleh membaca bismillah, boleh juga tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kata mutiara. Al-hasanul khuluqu man Al-hasanul khuluqu min nafsuhu fi rahitin wan nasu minhu fi salama. Al-hasanul khuluqu min nafsuhu fi rahatin wan nasi minhu fi salama. Nah, teman-teman bisa melihat di awal-awal ya, di halaman 3 tentang kata mutiara tersebut. Jadi orang yang berakhlak mulia adalah jiwanya tenang dan tidak pernah mengganggu orang lain. Nah, makanya para tokoh-tokoh tersebut itu mempunyai jiwa yang sangat tenang dan tidak pernah mengganggu orang lain. Ini adalah gambar-gambar tokoh-tokoh pimpinan Muhammadiyah dari masa ke masa. Nah, yang pertama kita telah mempelajari tokoh yang ini. Siapa namanya? Ki Bagus Hadikusumo. Nah, yang selanjutnya tokoh yang mana yang kita akan pelajari hari ini teman-teman? Yang mana? Ya betul, yang ini ya, peran A.R. Sultan Mansur dalam memimpin Muhammadiyah. Bagaimana peran A.R. Sultan Mansur dalam memimpin Muhammadiyah? Nah, Pak A.R. atau Pak Ahmad Rashid itu lahir di Maninjau. Kita lihat dulu ya silsilahnya ya teman-teman. Sumatera Barat pada 26 Jumadil Akhir ya, 1313 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Desember 1819 Masehi. Beliau wafat di hari Senin tanggal 25 Maret 1985 atau 3 Rajab 1405 di rumah sakit Islam di Jakarta dalam usia 90 tahun. Panjang umurnya teman-teman ya. Di usia yang panjang tapi ketaatannya juga luar biasa. Ada orang usianya panjang tapi ketaatannya berkurang. Tapi peran
tokoh tersebut, Sultan Mansur ini, dalam usia yang panjang tapi ketaatannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, AR Sultan Mansur memperoleh pendidikan dasar keagamaan, nah teman-teman, dari orang tuanya. Jadi Sultan Mansur ini memperoleh pendidikan agama itu dari orang tuanya, jadi dari didikan orang tua. Pendidikan umum dia pelajari dari Inland School atau disingkat IS tahun 1992. Selanjutnya teman-teman, ini ada tokohnya, AR Sultan Mansur atau Ahmad Rashid Sultan Mansur berangkat ke Palongan, Jawa Tengah untuk berdagang dan menjadi guru. Nah, beliau berdagang terus menjadi guru juga. Menjadi guru apa? Dia menjadi guru agama bagi para perantau Sumatera dan kaum muslimin lainnya. Nah, teman-teman, untuk menjelaskan poin yang pertama, jadi pembelajaran dasar agama itu diperoleh dari orang tuanya. Sedangkan pendidikan umum AR Sultan Mansur itu dia sekolah di mana? Di Insel School atau IS tahun 1992. Setelah itu, AR Sultan Mansur berangkat ke Palongan, Jawa Tengah untuk berdagang. Sekaligus untuk berdagang, beliau juga menjadi guru agama bagi perantau di Sumatera dan kaum muslimin lainnya. Nah, teman-teman, lanjut. Waktu AR Sultan Mansur memperoleh pendidikan di Island School, Sultan Mansur ini mendapat beasiswa ya teman-teman. Jadi dia dalam berpendidikan karena kecerdasannya, akhirnya dia mendapatkan beasiswa sampai selesai perguruan tingginya. Namun tawaran tersebut, Sultan Mansur ini menolak tawaran beasiswa tersebut. Kenapa? Karena karena ada unsur penjajahan, di dalamnya. Mungkin ambillah beasiswa pendidikan ini, tapi ada yang dipikirkan oleh Sultan Mansur. Ada hal-hal yang dia ketahui bahwa ini ada unsur-unsur penjajahan yang bisa merugikan negara. Maka beasiswa tersebut ia tolak dan tetap ia belajar dan membiayai pendidikannya sendiri. Itulah yang harus kita contoh dari sosok Ahmad Rashid atau AR Sultan Mansur. Lanjut teman-teman, selama di Pekalongan, pikiran beliau merasa gelisah. Ada apa dengan agama sekarang? Beliau ingin adanya pembaharuan Islam di saat galau. Inilah Ahmad Rashid berinteraksi dengan Ki Hajar Dahlan yang sering datang ke Pekalongan untuk berdakwah. Dan dipertemukanlah Ki Hajar Dahlan dan Ahmad Rashid. Terbukalah pemikirannya Sultan Mansur. Setelah berinteraksi dengan Ki Hajar Dahlan, akhirnya pada tahun 1922 beliau tertarik bergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Bergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Setelah ia bergabung, teman-teman lanjut ke slide selanjutnya. Dia mempunyai keberhasilan dalam memimpin Muhammadiyah. Ahmad Rashid atau dikenal dengan Sultan Mansur, pada tahun 1923 teman-teman, AR Sultan Mansur menjadi ketua Muhammadiyah cabang, belum PP, di Pekalongan. Beliau juga pernah memimpin Muhammadiyah cabang Pekajangan dan Kedunguni pada tahun 1925. Mulai menata Muhammadiyah di Bukit Tinggi. Setelah itu dia menjabat pimpinan cabang Pekalongan, cabang Pekajangan dan Kedunguni. Akhirnya pada tahun 1925 Kiai AR Sultan Mansur ini mulai menata Muhammadiyah di Bukit Tinggi. Akhirnya Muhammadiyah berkembang di Bukit Tinggi. Cara dakwahnya ini luar biasa. Ya, tidak frontal, tidak keras, tapi akomodatif.
Apa itu akomodatif? Dia berusaha menyesuaikan keadaan tempat kondisi di Bukit Tinggi. Dia tidak langsung menyiarkan agama secara frontal, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus benar-benar Islam itu kafah, tidak. Tapi bagaimana Sultan Mansur itu mendekatkan Islam yang sebenarnya kepada masyarakat, tidak eh, tidak berkata yang tidak baik, tidak menyalahkan syariat ini, tapi bagaimana Sultan Mansur mendekati masyarakat dengan akomodatif. Nah, ya teman-teman. Selanjutnya, beliau terpilih sebagai setelah menjadikan Bukit Tinggi berkembang sangat pesat, akhirnya beliau terpilih sebagai ketua PB, pimpinan pusat Muhammadiyah. Pengurus besar pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1953 sampai 1956 di Kongres Muktamar Muhammadiyah ke-32. Di mana teman-teman? Di Banyumas. Di Purwokerto, letaknya di Purwokerto 1953 teman-teman. Nah, selanjutnya akhirnya setelah sampai periode pertama 1953 sampai 1956 sampai 1953. Nah, pada Muktamar ke-33 di Palembang, beliau terpilih kembali untuk memimpin Muhammadiyah periode 1956-1959. Ini sudah merdeka. Nah, teman-teman, inilah keberhasilan Ahmad Rashid, Pak AR, atau dikenal dengan Sultan Mansur. Ini adalah fotonya teman-teman. Jadi sangat luar biasa keberhasilan Pak AR dalam memimpin Muhammadiyah. Keberhasilan apa lagi? Nah, keberhasilan yang sangat luar biasa selama memimpin Muhammadiyah, Pak AR berhasil merumuskan satu. Apa yang dirumuskan Pak AR? Kita Muhammadiyah yang dikenal dengan Kitah Palembang. Nah, ia mempelopori Kitah Muhammadiyah. Selain itu, beliau juga mengingatkan pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga pimpinan persyarikatan. Beliau memasyarakatkan dua hal. Nah, teman-teman, ya. Yang pertama, yang kedua, pemilihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan persyarikatan. Beliau memasyaratkan dua hal. Mensyaratkan dua hal. Apa tuh dua hal itu? Yang pertama, satu, qasyah. Apa itu qasyah? Qasyah itu adalah sikap takut pada kemurkaan Allah. Untuk memperoleh rasa qasyah, ini dapat dilakukan dengan cara selalu menepati janji. Nah, selalu menepati janji. Yang kedua, menanamkan ruh tauhid dan mewujudkan akhlak tauhid. Ini yang ditekankan oleh Pak AR. Ya, teman-teman. Selanjutnya, nomor 2, Buqa'ah dan Mubarakah. Apa itu Buqa'ah Mubarakah? Apa teman-teman? Apa itu Buqa'ah dan Mubarakah? Buqa'ah Mubarakah adalah tempat yang diberkahi. Untuk mendapatkan hal ini, beliau mengajak semua warga pimpinan Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah selalu melaksanakan sholat berjamaah di setiap waktu, mendidik anak-anak beribadah dan mengaji Al-Quran, serta melatih melakukan puasa sunnah dan tetap menghidupkan takwa. Ini yang dihidupkan oleh AR Sultan Mansur. Inilah pimpinan yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar memimpin, tapi memimpin masyarakatnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan dua hal tersebut, qasyah dan buqa'ah dan mubarakah, agar warga Muhammadiyah itu selamat dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, AR Sultan Mansur
itu punya patriotisme yang sangat luar biasa. Karena beliau seorang pemimpin Muhammadiyah, beliau juga berhak melawan penjajahan Belanda. Nah, tetapi untuk melawan penjajah itu bukan dimulai waktu dia sudah menjadi pejabat Muhammadiyah, tapi di waktu beliau masih remaja, ya masih remaja, mau usia remaja. Selanjutnya Pak AR ini memiliki keinginan untuk belajar agama Islam di Universitas Kairo, Al-Azhar, Mesir ya teman-teman. Namun karena terdengar berita bahwa Mesir sedang terjadi pergolakan sosial politik karena sedang dijajah Inggris, maka akhirnya beliau membatalkan niatnya untuk belajar agama di Mesir, teman-teman. Akhirnya beliau berangkat ke Pekalongan, Jawa Tengah untuk berdagang menjadi guru agama bagi para perantau di Sumatera dan kaum muslimin yang lainnya. Jadi teman-teman, selain teguh dalam mimpin Muhammadiyah, Pak R. Sultan Mansur juga gigih dalam menentang penjajahan. Beliau berpendapat bahwa penjajahan sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Para penjajah juga menghadang penyebaran agama Islam. Makanya ulama itu berjibaku untuk memerdekakan Indonesia. Karena hal tersebut, Belanda, Jepang, ya. Jadi agama Islam di Nusantara sangat sulit berkembang kalau Indonesia belum merdeka. Jadi para penjajah juga menghadang penyebaran agama Islam. Dan pada masa itu, guru agama Islam dilarang untuk mengajarkan agama Islam. Jadi susah, apalagi untuk mengeluarkan surat izin ya, surat izin mengajar dari pemerintahan Belanda. AR Sultan Mansur melawan peraturan tersebut karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kok harus mengajarkan pendidikan ke anak-anak, ke masyarakat, harus ada surat izin dulu. Nah, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam, beliau juga melawan penjajahan Jepang yang melarang anak-anak muslim untuk berpuasa dan menghalangi pelaksanaan sholat dengan mengadakan pertemuan di waktu menjelang maghrib. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam, jadi anak pada waktu penjajahan, seperti anak-anak lagi kegiatan sholat berjamaah di waktu maghrib, setelah maghrib ada kegiatan keagamaan, pada pemerintahan Jepang itu melarang. Akhirnya AR Sultan Mansur berdiri di depan untuk melawan penjajahan karena dapat merusak generasi bangsa atau penyebaran Islam di Nusantara. Jadi Islam harus berkembang dengan cara Indonesia harus merdeka. Teman-teman, syukran kasiran. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Kak Rizal. Pelajari tentang tokoh-tokoh pendiri Muhammadiyah, tokoh-tokoh pemimpin Muhammadiyah, karena banyak pelajaran yang harus kita petik dari para tokoh-tokoh tersebut. Contohnya adalah AR Sultan Mansur. Semoga bisa dipahami dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Bila fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.